Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bila abdi wa hum la aqlana surba wa la numalahu tafsilu aslimin hum jibrilu mikalu israfilu israilu munkarnakirun wa rakibun wa kada atidun malikun haridwan tada arba'atun min kutubin tafsiruha tauratun musabir huda tanziluha jaburu dauda wa injilu ala isa wa furqanun ala khairil malak wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamun min alimi kullu ma ata bihi rasulu fa haqqum taslimu wal qabulu imanu nabiyya min akhirin wajab wa kulli ma kana min ajab khatimatun fi dirika khil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hasimun Abdul Manafi Antasib wa ummuhu Aminatu Zuriyah arda'atu Halimatu Sadiyah mauliduhu bima qatal aminah wafatuhu bitaibatal madinah atama qabla wa'i arba'ina wa umruhu qajawa sitina wa sab'atun awladuhu faminhumu salasatun minatu quritu famuqasim wa abdullahi wa wataibu wa tairun bijani jayul aqabu atahu Ibrahim wa min sariyah wa ummuhu Maryam Ibrahim wa min Khadijah mumtitatun ba'udihim walidijah wa arba'un minalina situskaru ridwan rabbil jami' yaskaru Fatimatu Zahra baluha Ali wabnahum asyitani faduhum jali Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi ay hadza babul i'rabi, bermula ini bab menerangkan i'rab. Qala telah berkata siapa musannif, al-i'rabu huwa taghyiru awal kalimi listilafil awamili dakhilati 'alaiha lafdhan wa taqdiran. Pada perkataan al-i'rabu huwa taghyiru awal kalimi listilafil awamili dakhilati 'alaiha lafdhan wa taqdiran. Al-i'rabu bermula i'rab, huwa ya i'rab taghyiru awakhiril kalimi, itu perubahan akhir-akhirnya kalimah, ikhtilafil awamili, karena berbedanya amil-amil, ad-dakhilati yang masuk, alaiha atas awakhiril kalim, apanya lafdhon, lafaznya, atau takdiron atau kira-kiranya. Wa aqulu, dan
Kata siapa saya? Jelaskan itu matannya, dan itu kalian wajib hafal. Termasuk rehan. Ini rehan bugil kemana nih? Kan? Majinau. Dikit-dikit bolos, dikit-dikit bolos. Ini kudu apa nih? Nale robu wa taghyiru awakhiril kalim ikhtilafil awamir dakhilati alaiha wafdon au takdiron. I'rab adalah perubahan taghyir. Kalian sorobnya di apalin makanya. Ghayyara yughayyiru taghyiron. Kayak taghyiru. Kan gitu. I'rab adalah perubahan akhir-akhir kalimat. I'rab. Jadi ilmu nahwu itu jantungnya ya bab i'rab ini. Gitu loh. Nyambung kan? Perubahan akhir-akhir kalimat. Diperhatikan. Jadi yang rubah hanya akhir, ini nahwu. Beda kalau sorob. Kalau sorob tadi yang saya sampaikan taghyir. Itu dari fi'il madhi ghayyara yughayyiru taghyiron, kerangka kalimat semua. Tapi kalau i'rab hanya membahas taghyiru roknya aja. Nah itu nahwu. Bisa bedain. Dan ini harus mulai dari sekarang kalian tekun. Kalau ngajinya asal-asalan nggak bakalan bisa. Maka kenapa ngaji nahwu di mana-mana itu tegas. Tegas dalam arti apalannya ada, disiplinnya ada. Kalau ngaji hanya pletot-pletot, selengean, nggak bakalan pecut. Berapapun kalian ngajar, berapapun lama kalian ngaji. Nyambung nggak? Nah, makanya disiplin itu sebenarnya sangat penting dalam terutama ilmu nahwu. Begitu loh. Kalau disiplin diartikannya galak. Nah, kalau nggak ada disiplin nggak akan berhasil. Ingat-ingat. Bukan malu dah. Ngong-ngong lu dulu prihatin. Kalau malu mungkin selengean tiktokan ya. Paham nggak? Bapak lu gue sama. Lu iya kan? Nah, kalau engkong-engkong lu dulu prihatin. Begitu loh. Prihatin dalam arti yang sebenarnya. Punya duit dikit nabung. Waktu sedikit dibuat belajar. Makanya pada cerdas, manfaat ilmunya. Kalau kalian punya duit sedikit, jajan yang aneh-aneh, sok kaya. Beda mentalnya. Maka orang tua dulu pada kebeli rumah. Pada kebeli tanah, pada kebeli mobil. Paham maksudnya? Hidupnya prihatin. Gitu. Oke, lanjut. Al-i'rabu bermula i'rab. Lahu itu tetap bagi i'rab. Makna yani bermula dua makna. Ulangnya benar. Al-i'rabu bermula i'rab. Lahu itu tetap. Lah iya, kenapa keder? Jumlahnya lahu makna yani. Itu khobarnya al-i'rabu, khobar berubah jumlah. Cuman jumlahnya khobarnya muqaddam. Usah keder. Lahu itu tetap bagi i'rab makna yani bermula dua. Ya kan sama tetap jumlahnya lahu makna yani, khobarnya al-i'rabu. Gitu loh. Paham? Loh yo. Al-i'rabu bermula i'rab, lahu itu tetap bagi i'rab. Makna yani bermula dua makna. Ahaduhuma itu bermula. Gak usah itu lagi lah, itu dari mana? Ahaduhuma bermula. Itu udah jumlah mustaqil lah, jumlah yang berdiri sendiri, nggak usah lu jadiin itu lagi. Kalau yang boleh karena jatuh setelah makna yani, gitu. Ahaduhuma yang bermula salah satunya makna yani lugawiyun itu cara bahasa. Itu yang bangsa, itu yaknya ya nisbat. Lugawiyun itu yang bangsa bahasa. Makanya taknya lugotun, taknya hilang. Itu udah ada rumusnya. Udah don, lihat aja kalau pelorok lu. Sabet lagi lu.
Lugawiyun itu yang bangsa bahasa. Wal akhiru Wal akharu. wal akharu dan bermula Yang yang lainnya kan dari akaduhuma. Istilahiyun itu yang bangsa istilahi. Amma ma'nahu adapun bermula maknanya i'rab fil lughati dalam bahasa. Loh, muncul lagi karena ya nisbatnya dibuang. Taknya yang muncul, ayo. Bahwa maka itu bermula i'rab menurut bahasa. Al-idharu itu menampakkan, wal ibanatu dan menjelaskan. Tuh ibana, kalau ditanya ibana itu masdar dari fi'il madhi apa coba? Abana. Abana. Apa Don? Coba lu tasrif. Awe kenceng. Jewer tuh. Jawab jewer. Lu apa? Pakai abana yabinu ibanatan. Lu jewer Don. Ya lu kan jewer dulu. Sekarang lu berdua jewer-jeweran. Lah iya kan? Abana ya yubinu ibanatan, asalnya ibyanan. Nah kenapa itu ibanatan Pak? Ada proses iklal. Maka lu guru semangat ngaji. Kan dari kemarin saya jangan keminter. Yubinu asalnya yubyinu. Sekarang itu wajan yufilu. Nah, kenapa yubinu? Yaknya hidup, baknya sukun, dipindah. Yang awalnya yubyinu menjadi yubinu. Seperti yakumu. Kan awalnya yakumu. Lu paham nggak? Yang pengaji begitu aja nggak detail, nggak paham, kemlete. Julek kalau sama kiai dulu mah. Lalu lanjut. Qulu, kata siapa kamu, a'rabtu amma fi nafsi. Pada lafaz a'rabtu amma fi nafsi. A'rabtu menyatakan siapa saya, amma dari Menjelaskan abana itu loh. Bukan menyatakan. Kalau menyatakan ayana. a'rabtu menyatakan Menjelaskan siapa saya, amma dari sesuatu fi nafsi yang di dalam diriku. Nah maknanya a'rob. Nah kan tadi i'rob. Secara bahasa itu kan a'roba fiilnya. Nah secara makna iza abanta. Itu asalnya abana. Kan sama dengan akoma menjadi akomta. Ayo. Iza abanta apabila menjelaskan siapa kamu, pada lafaz a'rabtu. Bukanlah a'rabtu amma fi nafsi. Itu kan ditafsiri aban tahu. Ya kan? Maknanya a'rabtu amma fi nafsi kan tadi ada amma. Lahunya ya kepada emak lah. Nyambung nggak? Ini perhatikan nih. Ini ntar lu gua ambilin kamus dulu. Kalau nggak mau tarsika, nggak ada di situ. Handle kemana itu? Ini gua kasih tahu nih. Kalau lu pasti lu lihat gambarnya. Tuh nggak mau ada gambarnya Pak. Nih tuh, ini sama Aal. Tuh, lihat gambarnya kalau dia gambarnya cakep. Kan dirobek Pak Dono. Kamu yang ada itu kemarin dirobekin itu. Itu kelakuannya Alvin. Ya kan tuh, kenceng. Ya kan? Kalau ini harganya gopek 500.000. Kalau lu kan dengan bagi aku. Ya kan? Tuh.
Ada nggak bahasa Indonesia? Ada nggak huruf Latinnya? Bahasa Arab semua. Itu namanya kamus bahasa Arab. Paham nggak? Itu berbagai perbandingan. Kalau sekarang begitu, coba tanya al-mujib. Gimana begitu? Ini taruhin. Gue kasih gambar. Nah, itu cara mengartikan. Begitu loh. Maknanya a'rab tuhu ay aban tahu ditafsir apabila menjelaskan siapa kamu pada emak. Gue ngerti menjadi. Jangan kalian pikir ngaji kalau yang tertil itu nggak gampang. Lalu asal jeplak aja ya nggak bakal ada yang bisa. Dan ini ngaji alat. Nahwu sharaf itu namanya ilmu alat. Makanya nggak bisa buat permainan. Maka tadi saya ngomong sama kalian. Kalian mau yang kamu serius, merasa berat, keluar silahkan keluar. Saya nggak pertahankan kalian, kagak. Karena nahwu harus siap untuk dibina. Nggak bisa dibina, binasakan. Oh begitu. Galak amat Pak, ya galak lah. Masih kok bayar kagak semua dicukupin pakai cengengesan. Iya kan? Ayo lanjut. Hatta dan menampakkan siapa kamu pada ma. Wa amma ma'nahu dan adapun bermula. Udah jelas kan? Itu nggak usah saya tulis lah. Kalian apa namanya dalami sendiri bisa. I'rab. Lu kan kemarin waktu Mukhtasar Jidan kan nggak sedetail ini. Nah sekarang i'rab mempunyai dua makna. Pertama makna menurut bahasa, kedua menurut istilah. Nah menurut bahasa, i'rab itu pembandingnya gampangannya. Secara bahasa itu al-idhar wal ibanah. Nih gue tulis nih. Apa-apa. Cuman ini belum masuk ini. Tapi nggak apa-apa lah. Ini lah. Kan tadi disebutkan definisi. Ya kan? Biar tahu aja. Al-i'rabu huwa tagyiru awaqiril kalim. Likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Lafdon au takdira. Dan lu nulis juga kudu benar. Jangankan satu huruf, satu titik pun nggak boleh ada yang salah. Itu namanya menguasai masalah. Nah, kalian kenapa saya kasih buku tulis sama Yusuf disuruh nulis? Walaupun kitab kalian udah punya, tapi tulis dipindah di buku tulis. Tujuannya adalah untuk kalian latihan nulis biar benar. Loh, apa itu i'rab? Tahdu awakhir kali perubahan akhir-akhir kalimat. Kenapa kau rubah? Likhtilafil awamil. Karena amil yang masuk beda-beda. Nah, perubahannya tadi lafdon atau takdiron. Ada yang perubahannya jelas, ada yang kira-kira. Rubah, tapi dikira-kirakan. Nanti ada penjelasannya. Nah, dikupas sama Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. I'rab ada dua. Nah, pertama adalah ini istilah. Pertama, i'rab dipandang dari sisi lughat. Lughat ini bahasa, itu maknanya adalah izhar. Sudah itu aja lah. Ibanah. Izhar itu apa? Muncul, nampak, jelas. Ngerti? Ibanah. Abana itu yang menjelaskan. Bayin, nyata. Kalau kata bahasa, menjadi. Ngerti kan? Nah, nanti istilah. Nah ini istilah. Sebenarnya udah dibahas, tapi nanti secara khusus dibahas yang kedua. Nyambung nggak maksudnya nih?
Ini kesempatan kalian dari anak-anak untuk bisa memahami cara pikir. Lu ngerti Pir, Gapir? Makanya lu ngaji yang serius. Jangan main lu biar ngaji molor. Ini Gapir kemana? Molor Pak. Sulap lu ntar. Lanjut. Wama ma'nahu, dan adapun bermula maknanya i'rab istilahi dalam istilah, bahwa maka itu bermula i'rab dalam istilah Ya. ma itu keterangan zakaro yang telah lalu. Nah, ingat itu siapa? Oke, pakai. Pakai itu masih ngawur lu. Jangan ketawa lu. Jewer don. Ketawa mulu ya kayak semalam. Ma itu isi mausul. Oh, gitu loh. Dengerin supaya kalian jot. Ngajinya betul-betul tahqiq, betul-betul paham. Nah, lafaz setelah ma itu berupa jumlah fi'liyah. Nisbatnya di situ zakarahu al-mu'alifu. Kadang-kadang ada yang jumlah isminya, kan tergantung kebutuhan. Iya kan? Nah, cara menarkib zakarahul mu'alifu itu yang itu bukan sifat tapi selah. Kalau selah itu di kemarin sebelum ngaji kitab ini apa? Makudi ya. Nah, itu dikomentari kalau selah itu la mahallalaha minal i'rab. Jadi nggak bisa ditarkib. Itu maksudnya secara mahal. Ayo lanjut. Zakaro yang telah menyebutkan kepada ma siapa al-mu'alifu, siapa mu'alif, dikaulihi dengan ucapannya mu'alif, takbiru awakhir kalimi ila akhirih, yaitu apa takbiru awakhir kalimi ila akhirih, wal maqsudu, dan bermula yang dimaksud min takbiri Awas awakhir, diperhatikan loh, ini keren loh. min takbiri awakhir kalimi, dari lafaz takbiri awakhir kalimi, takbiru ahwali awakhir kalimi itu perubahan keadaan-keadaan akhir-akhirnya kalimat. Ya. Wala yuqalu, dan tidak dipindah. Walau yuqalu ya, dan tidak yuqalu itu kan akola yaqalu, dirubah menjadi mabni majhul. Wala yuqalu, dan tidak bisa diangan-angan dan tidak bisa dimasukkan akal. Artinya nggak masuk akal. Gitu loh terjemahan bebasnya, ya kan? Apa ayu roja? Ayo lanjut. Wala yuqalu, dan tidak bisa dimasukkan apa Nah, gampangannya terjemahan bebasnya dan tidak masuk akal, tidak logis gampangnya kalau bahasa kita. Gitu lah yo. apa ayyuroda, apa bahwasanya dimaksud apa taghyiru nafsil awakhiri, apa perubahan Zat akhir. Arti ya, yang benar. ya. Nafsil awakhir yang dimaksud taghyiru nafsil awakhiri, perubahan zat akhir kalimat. Ayo lanjut. Karena yang robah umpamanya tadi saya udah contoh yang kalian hafal zaitun. Huruf akhirnya apa? Ya. Huruf akhirnya zaitun kan dal. Iya kan? Bukan huruf akhirnya dal ini robah menjadi ro. Zaitun menjadi zairun. Bukan zaitun berubah menjadi nun menjadi zairun. Bukan. Tapi yang robah nanti berikutnya itu hanya harokatnya. Nyambung kan? Jadi perubahan akhir kalimat itu yang robah, bukan nafsil awakhir. Tapi hanya harokat. Kalau bahasa Inggrisnya vokal atau bahasa Indonesia. Zaitun kadang zait dan dalnya kan masih utuh. Nah itu maksudnya wala yuqalu ayyurada taghyiru nafsil awakhir. Dan tidak logis, tidak masuk akal bahwasanya yang dimaksudkan robah itu adalah robah hakikat atau zat akhir kalimatnya, bukan. Pak,
Lanjut. Fa inna akhiral kalimati yo. Fa inna akhiral kalimati, maka sesungguhnya akhirnya kalimat, nafsahu, ya akhirnya kalimat, la yataghayyaru, itu tidak berubah apa akhirnya kalimat. Ya. Wa taghyiru ahwali awakhir kalimati, dan bermula perubahan keadaan akhirnya kalimat, ibaratun, itu ungkapan, antahawuliha, dari perubahannya awakhir kalimat. Marjiknya kepada kalian tulis tahawuliha, dari awakhiril kalimah, akhir bukan akwal ya, awakhir ya akwal nggak apa-apa sih. Ayo, akwal kok lebih enak sih akwal lah. Antahawuliha, dari tahawul itu kan rubah itu kan. Ayo. Antahawuliha, dari perubahannya ahwali awakhir kalimati, minarobi, dari ropa, ila naswi, kepada nasob, awil jari atau jar. Apanya? Hakikatnya. Ya. Au hukman, atau hukumnya. Nah, berarti kan tadi dalam yang kalian apa kan lafdon au takdiron. Ngerti? Nah, di sini redaksinya dirubah hakikatan au hukman. Lebih gampang. Dalam hakikatnya atau secara hukum, gitu loh. Ayo. Wayakunu, dan ada apa hadat tahawulu. Ya, apa ini perubahan ribet amat. Apa ini ya? Perubahan bisa tahawwala ya tahawwalu tahawulan. Makanya penting ngapalin masdar. Bisa babi taghyiril awamili, dengan sebab perubahan amil-amil. Min amilin, nyatanya dari amil. Nah, amil itu kan masih bahasa Arab. Amil sesuatu yang mengamalkan. Itu tulisnya mendingan. Artiin. Mereka ngomong amal amil. Soalnya amil dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Betawi beda. No, Ustaz Amir no, disebut amil. Apa amil? Tukang mandiin orang mati. Disebut amil. Apa? Tukang nahlilin. Terus disebut amil itu lagi. Sembarangan, lu paham? Itu kan gara-gara amil zakat itu. Nah, gitu loh. Ayo. Tadi yang menuntut apa arafu, apa amil pada udah harokati artinya yang benar, ntar salah lagi lu, jangan ngikutin Munziri, sesat. Iya kan, ya tadi yang menuntut apa amil arrofa pada rofa. Ya tadi yang menuntut apa amil arrofa pada atau rofa. Ya tadi itu bisa diartikan menetapkan, boleh juga. Ya tadi yang menetapkan apa amil arrofa pada rofa. Ja'a zaitun, ya kan? Udah ntar mau nggak mau diperhatikan ya tong, ini artinya benar. Nanti biar langsung paham kalian. Saya maunya kalian semua termasuk Bakhir pun paham, termasuk jujur apa Jabir sih lu? Minggir aja dah. Ya, ya kan? Ayo dengerin, ayo. Masuk Siti, lu belum sembuh Siti. Sakit apaan? Beliin es yang banyak. Ya enggak? Makanya kalau malam Senin gak usah gue kasih duit. Kalau lu sakit, berobat minta duit. Lah, dia udah mendingan gak usah dikasih jajan. Gak usah jajan Pak, gak usah. Karena mie banyak, lu makan mie aja hari gak apa-apa. Biar rambut lu pada keriting. Ya, udah nanan dikasih duit pada nyulah. Ya, lanjut. Menuntut alal fa'iliyati, atas sebagai fa'il, au nahwiha, atau seumpamanya fa'il. Fa'iliyah.
Bukan fa'iliyah dengan fa'il kan beda. Kalau fa'il muannas, muzakkar, ini kan fa'iliyah. Maksudnya apa? Apa sih Pak bedanya fa'il dengan fa'iliyah? Kalau fa'il ya fa'il, pelaku. Kalau fa'iliyah yang bangsa kefa'ilan. Ngerti maksudnya? Kan beda. Alal fa'ili dan alal fa'iliyati. Iya kan? Begitu loh. Walaupun akar katanya sama. Ngerti kan? Kenyang dengan mengenyangkan beda apa enggak? Loh, akar katanya sama dari kenyang. Tapi kekenyangan, mengenyangkan kan konteksnya beda. Paham kan? Nah itu pun harus pakai rasa. Kalian nggak akan paham kalau nggak membaca berulang-ulang. Maka kalau ada bocah kok nggak mau baca, nggak mau belajar, kemudian ngomong paham, aku yakin bohong dia. Gitu aja udah. Emang siapa? Nah, kan gitu. Ayo. Ila akhara kepada yang lainnya, yang tadi yang menuntut apa? Ila akhara itu sifat sebenarnya. Mausufnya apa coba? Nggak ngerti kan? Ila amilin akhara. Oh gitu loh, pada amil yang lain. Gitu loh. Ayo. Ila akhara pada yang lainnya. Pada amil yang lain. Dibilanginya akhara itu sifat, mausufnya dibuang. Gitu loh. Ila akhara kepada amil yang lainnya. Nah, itu diatofkan kepada min amilin ila akhara. Paham enggak? Konteksnya min amilin ila akhara kan gitu. Min ila dari satu amil ila akhara kepada amil yang lain. Nyambung enggak? Itu runtutannya seperti itu. Nah, kalian ngaji bisa mengetahui kok itu ila akhara kaitannya dengan min amilin, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Kalau kalian ngaji ya hanya lama waktunya tok tapi enggak untuk beres sampai bujeng kalau paham kalian. Ngerti al? Nggak usah mikirin badokan mau lapor ke malu-maluin aja. Ayo. Tadi yang nuntut apa amil an-nasbah pada nasab. Bukan amil akhor, amil akhoro. Salah melulu lu. Yang tadi nyambung enggak? Tadi yang menuntut apa akhor an-nasbah pada nasab alal maf'uliyati atas bangsa maf'ul. Ya atas sebagai maf'ul itu maf'uliyah. Gitu loh. Ayo. Au nahwiyah atau seumpamanya maf'uliyah. Wahal majarron dan Alah, harokatin daripada salah lu. Dan itu udah bahasa udah familiar kalau lu banyak mutolaah. Wahalum majarron. Itu mana asalnya? Kalau terjemahan bebasnya wahalumma jarron dan begitulah seterusnya. Di SD kalau bahasa Indonesianya itu isim fi'il amar wahalumma dan bergegaslah kamu jarron dengan berjalan. Artinya dan seterusnya itu bukan bahasa Arab gampang itu. Seperti la jaroma, la buddha, la siyama. Dengerin dong, jangan ngantuk. Itu bukan pembahasan ecek-ecek itu pembahasan yang serius. Ayo. wahal majarron dan seterusnya dan begitulah seterusnya. Masalan ay masal tu masalan. Masalan ayat masal tu masalan dalam seumpamanya. Iza qulta apabila berkata siapa kamu hadara Muhammadun pada hadara Muhammadun. Udah sambil diperhatikan. Hadara Muhammadun. Hadara telah hadir itu kan fi'il. Nyambung enggak? Fi'il itu namanya amil. Oh.
Cuman amilnya fi'il itu kan membutuhkan fa'il, maka Muhammadun. Nah, kenapa dalnya dibaca dun rofa? Karena fi'il membutuhkan fa'il. Fa'il otomatis dibaca rofa. Iwa dun Pak, isim mufrad. Nyambung nggak? Mau diputer bagaimana, didebat model bagaimana? Kalau kalian paham, bisa mempertahankan argumentasinya. Jangan digertak lagi debat, lu udah down, udah ketakutan. Cemen namanya. Santri guru punya nyali. Kaitannya mempertahankan argumen. Terus ya, tetapnya. Bengong-bengong aja. Ayo lanjut. Fa Muhammadun, maka bermula lafaz Muhammadun marfuun itu yang dibaca rofa, li'annahu karena sesungguhnya lafaz Muhammadun ma'mulun itu yang diamalkan. Nah, makmul. Kalau tadi amil, maka amil butuh makmul. Amil yang mengamalkan, makmul yang diamalkan. Loh, ayo lanjut. Amilin terhadap amil yang mengamalkan, yang tadi yang menuntut apa amil arofa pada rofa al-fa'iliyati atas sebagai fa'il. Wahazal amilu dan bermula ini yang mengamalkan, huwa ya amil hadoro itu kepada doro. Ya. Lain kultu. Wa in kulta. Tapi saya baca kultu kok nggak nangis Pak. Iya tapi salah. Yo. Lain kulta Kan atof kepada masalah iza kulta. Hadoro Muhammadun. Sekarang fa in kulta. Izanya dirubah pakai in. Terus keder. lain kulta, maka jika berkata siapa kamu, Ro'ait itu Muhammadan. Lah iya nggak usah ragu-ragu ayo. Ada lafaz Ro'aitu Muhammadan. Ro'aitu melihat siapa saya Muhammadan pada Muhammad. Taghayyaro maka berubah apa halu akhiri Muhammadin, apa keadaan akhirnya lafaz Muhammad Iya. ila nasbi kepada nasab. Tuh kan tadi hadoro Muhammadun. Caranya dibaca apa tadi? Doma. Dibaca rofa. Diperhatikan loh. Nah begitu ro'aitu Muhammadan caranya dibaca apa? Fathah. Berarti dibaca nasab. Dibaca nasab tandanya fathah. Oh itulah amil. Oh itulah erob. Itu bukan amil. Ro'aitunya amil. Ayo. Ditaghayyuril amili karena perubahannya amil bi amil akhara dengan amil yang lain. Ya. Yang tadi yang nuntut apa amil akhara, amil Ya amil akhor itu an-nasbah pada nasab. Wahwa dan bermula amil akhar itu lafaz itu. ya. Faiza qulta maka apabila berkata siapa kamu, haditu bi Muhammadin pada lafaz haditu bi Muhammadin. Hadi itu mendapatkan bagian siapa saya bi Muhammadin dengan Muhammad. Taghayyaro maka berubah apa halu akhirihi apa keadaan akhirnya lafaz Muhammad. Masa hal itu mendapatkan bagian sih? Lanjut dulu coba. Ilal jarri kepada jar. Kita ghayyuril amili karena perubahannya amil bi'a mili akhara dengan amil yang lain. Amilin. Yang tadi yang menuntut apa amil akhar al jarro pada jar, wahwa dan bermula amil akhar al ba'u itu ba.
wa wa idza Tuh bener salah. Hadhi itu maknanya bukan mendapatkan bagian, itu mah hadzon. Ya kan? Hadhi itu sama dengan maror tuh, bertemu. Oh, kan saya ragu tadi. Hadhi itu bertemu siapa saya. Itu kalau barusan saya lihat kamus, hadhi itu talako itu. Lu tulis. Ya kan? Bukti yang maknanya salah. Bertemu siapa saya di Muhammadin dengan Muhammad. Ulangi. hal itu bertemu siapa saya bi Muhammadin dengan Muhammad. Taghayyara maka berubah apa halu akhirih apa keadaan. Lu mah lihat khadzon kali ya. Kalau khadzon bagian. Cuman kalau khadzon itu zoknya ditasdid. Ngerti kan? Ya beda. Ayo. Apa halu akhirih apa keadaan akhirnya lafaz Muhammad ilal jarri kepada jar. Kita ghayyuril amili karena berubahnya amil bi amilin dengan amil akhara yang lain. Yang tadi yang menuntut apa amil akhar al jarro pada jar. Wahua dan bermula amil akhar al ba'u itu ba. Ya gitu. Udah lu ulang, cepetan coba pakai. Lu biar lancar lu termasuk odon. Aska juga. Besok-besok maftu gantian yang baca. Dari admin mulu lu. Ayo buruan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'robi ay hada babul i'robi bermula ini itu bab menerangkan i'rob. Qala telah berkata siapa musonef al i'robu huwa tahyiru awahiril kalimi lihtilafi awamili dahilati alaiha lafdan au takdiron. Pada lafat tahyiru awahiril kalimi Dan seterusnya lah, ayo. tahyiru bermula tahyiru al irobu bermula irob huwa ya irob. Lu apa tadi? Lu baru mulai ya udah salah lu. Pakai. Jewer Mundiri. Lah iya, baru mulai udah salah. Lu takut lu kalau jewer pakai lu ya? Udah yo. Al irobu bermula irob huwa ya irob takhiru awakhiril kalimi itu perubahannya akhir-akhir kalimat lihtilafi Kalimat kalim itu jamaknya kalimatun. Gitu loh. Makanya itu awakhiril kalim itu dua-duanya jamak. Oh, ayo. takhiru awakhiril kalimi itu perubahannya akhir-akhir kalimat-kalimat tuh begitu, ayo. lihtilafil awamili. Loh, kenapa rubah itu taluknya lihtilafi? Rubah lih ya gitu loh. Biar mateng kalian. Ayo. Berubah lihtilafil awamili karena perbedaannya beberapa amil. Ya beberapa amil atau amil-amil sama aja ya. Ayo. Ad-dakhilati yang masuk alaiha atas awakhiril kalim. Apanya lafdon lafadznya au takdiron atau kira-kiranya. Oke, tadi udah dijelaskan ya. Awal lanjut. Tinggal ininya doang yang belum. Wa aqulu dan berkata siapa saya Syekh Muhammad Muhyiddin al-i'robu lahu maknayani pada lafaz al-i'robu lahu maknayani. Nah sebenarnya begini, al-i'robu lahu maknayani jumlahnya itu di mahal nasab. Saya berkata kan wa aqulu dan berkata siapa saya pada lafaz al-i'robu lahu maknayani. Ngerti gak maksudnya? Jadi jumlahnya lafaz al-i'robu lahu maknayani itu di mahal nasab menjadi makulun. Makul kaulnya aqulu. Saya berkata, jika itu tidak dua pada lafaz ini, paham kan maksudnya? Nah, baru kalian artikan al-i'robu bermula i'rob. Biar kalian ngerti. Itu artinya jumlahnya
Al-i'rabu lahu maknayani di mahal. Kan yang tadi saya tekankan yang bawahnya persis itu wa amma maknahu fil istilahi fa huwa ma dzakarahul muallifu. Ingat yang selah tadi? Ingat gak? Selah tadi kan saya komentari. Itu la mahalla laha minal i'rab. Ngerti maksudnya? Jumlahnya selah itu. Loh gitu. Udah Al, jangan ngantuk Al. Cuci muka ya no. Ngapain? Siang sekolah kagak. Udah lewat sini gak usah mutar-mutar ngalihin yang aneh-aneh lo. Lanjut. Al-i'rabu bermula i'rab, lahu itu tetap bagi i'rab, makna yani bermula dua makna. Ahaduhuma bermula salah satunya makna yani. Ahaduhuma yang bermula salah satunya makna yani. Lughawiyun itu yang bangsa lughawi, bahasa. Wal akharu dan bermula yang lainnya. Apa bacanya lu tadi? Wal akharu. Wal akharu. Lu yang pertama apa tadi? Wal akharu. Wal akharu. Wal akharu. akharu. Bukan akhiru bukan? Oh iya akhor, jangan apa akhir. Wal a-nya panjang, wal akhoru gitu loh, maknanya lain. Nah kalau muannas ukhro, setelah ro ada alif, tapi alifnya kayak ya, wal ukhro. Walaupun kadang kalau dimudhofkan ukhroha, nah itu alifnya tetap lurus, ngerti? Ulaha wa ukhroha. Oh, itu harus mateng kalian kalau kaitannya hal-hal yang seperti itu. Ayo. Wal akharu dan bermula yang lainnya. Istilahiyun itu yang bangsa istilahi. Ya. Ama maknahu adapun bermula maknanya i'rab fil lughati dalam makna bahasa, bahwa maka itu bermula maknanya i'rab fil lughah al-idharu itu menampakkan, wal ibanatu dan menjelaskan. Ya. Takulu berkata siapa kamu, a'rabtu amma fi nafsi, pada lafat a'rabtu amma fi nafsi. A'rabtu menjelaskan siapa saya, amma dari perkara, fi nafsi yang di dalam diriku. Ida abanta apabila menjelaskan siapa kamu, hu padama. Wa adharta dan menampakkan siapa kamu, menampakkan, mendahirkan ya, padama. Wa amma maknahu dan adapun bermula maknanya i'rab fil istilahi dalam makna istilah. Istilah maksudnya istilah nahwu. Ayo. Bahwa maka itu bermula maknanya i'rab dalam istilah, ma itu keterangan, zakaro yang telah lalu, zakaro yang telah lalu, jewer don, zakaro yang telah dijelaskan. Gegabah lu. Yang benar. Zakaro yang telah disebutkan. Yang telah menjelaskan, yang telah menyebutkan. Ngawur aja lu. Bang baca ngulang aja salah. Malu kalau gue mah. Zakaro yang telah menjelaskan. Menyebutkan. Zakaro itu menyebut. Zakaro. Menjelaskan itu azharo. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ngawur lu lama-lama. Zakaro yang telah menyebutkan hu padama. Makanya mendingan artiin kalau emang enggak, kalau daripada salah melulu, malu-maluin baris. Siapa al-mu'alifu, pengarang kitab. Biqaulihi dengan ucapannya mu'alif, tahiru awahiril kalimi, yaitu ucapan tahiru awahiril kalimi. Nah itu terusnya kan alif lam kho, itu singkatan. Itu kalau bacanya ilah. Ilah itu maksudnya ilah akhirihi. Paham nggak?
Ngor itu ilah. Ilah apaan? Ilah pak. Ilah kan tetangganya Kirun pak. Mau mamilah abangnya. Nah ya lanjut. Wal Nggak maksud ngerti lagi. Sama aja ntar ada alif hak. Lu bacanya lu bejewer lu. Alif hak itu singkatan dari in. Taha. Ngerti nggak? Lanjut. wal maqsudu dan Udah bermula lu semua termasuk turun. Jangan keminter. Udah gitu aja. Kita harus sadar tahu diri. Termasuk Odon. Dengerin lu. Bagaimana yang lain. Bagaimana Alvin. Ayo. wal maqsudu dan bermula yang dimaksud min takhiri awakhiril kalimi dari lafat takhiri awakhiril kalimi. Takhiru ahwali awakhiril kalimi Taghyiru ahwali mudhafileh. Takhiru ahwali awakhiril kalimi itu perubahan keadaan-keadaan akhir-akhirnya beberapa kalimat. Ya. Walayu kolu dan tidak bisa diangan-angan apa Nah, itu ayu yang tadi saya terjemahkan. Walayu qalu itu kalau terjemahan bebasnya tidak logis dan lirik. Lu ngantuk kan? Ini ngapain? Ini jangan ngantuk. Ayo lanjut. ayu rodu apa bahwasanya dimaksud apa tahiru nafsil awakhiri perubahannya zat akhir-akhir kalimat. Ya. Fa inna akhiral kalimati maka sesungguhnya akhir kalimat nafsahu ya akhir kalimat la yataghayyaru Nafsahu ya dirinya. Nafsa lu tetap artiin. Nafsa ya zatnya. Akhirul hunya kepada akhirul kalimati. nafsahu ya zatnya akhir kalimat la yataghayyaru itu tidak berubah. Udah titik, segitu dulu. Perhatikan. Yang wataghyiru akhwali awakhiril kalimat itu nanti. Ini saya tegaskan kemarin tuh. Ini saya tegaskan taghyiru ahwali awakhiril kalim. Tadi udah disebutkan. Ini tolong perhatikan. Tadi i'rab disebutkan taghyiru awakhiril kalim. Kan gitu. Perubahan akhir-akhir kalimat. Yang dimaksud perubahan akhir-akhir kalimat itu tadi udah dijelaskan. Wal maksudu min taghyiri awakhiril kalim taghyiru akhwali awakhiril kalim. Yang dimaksud perubahan akhir kalimat ya kan itu adalah taghyiru. Itu kalau perhatikan akhwali awakhiril kalim. Jadi ini ada akwal yang disempurnakan nama ngesyare. Yang dimaksud merubah akhir kalimat itu keadaannya aja, gampangannya, erobnya, harokatnya, dun dan din, ya kan? Nah ini kasih contoh. Nggak pakai ini lagi. Tadi dikasih contoh, perhatikan. Hadoro Muhammadun, ya kan? Kemudian ro'aitu Muhammadan, terus hadzaitu bi Muhammadin, kan gitu. Ini dun dan din. Yang robah ini loh. Huruf dalnya utuh apa enggak? Utuh. Nah, maka dikomentari walayu qalu ayyurada taghyir nafsil akhir, dan enggak masuk akal
Kalau rubahnya itu akhirnya dalnya dirubah Muhammadun jadi Muhammarun. Bukan. Tapi yang rubah itu adalah harokat atau itu i'rab. Ngerti maksudnya? I'rab adalah rubahnya akhir kalimat. Ini yang i'rab kan belum. Lafdzun atau takdirun belum dibahas. Nyambung kan? Nah itu yang dimaksud. Itu pahami mutola'ah. Lanjut. Ngebut dikit. Coba menjadi kamu gunting. Watakhiru ahwali awahiril kalimati, dan bermula perubahan keadaan-keadaan akhir-akhirnya beberapa kalimat. Ibaratun itu ungkapan. Antahawuliha dari perubahannya ahwali awahiril kalimah. Minarofi dari rofa ilan nasbi kepada nasab awil jari atau jer. Hakikotan apanya hakikatnya, au hukman atau hukumnya. Wayakunu dan ada apa hadat tahawulu apa inilah perubahan bisa babi tahhiril awamili itu dengan sebab perubahan beberapa amil. Min amilin nyatanya dari perkara yang mengamalkan, yak tadi yang menuntut apa amil, arofa pada rofa, alal fa'iliyati atas yang bangsa fa'il, au nahwiha atau selainnya fa'iliyah, atau seumpama fa'iliyah. Ila akhoro kepada amil yang lain, yak tadi yang menuntut apa amil akhor, anasba pada nasab, alal maf'uliyati atas yang bangsa maf'ul, au nahwiha atau seumpama maf'uliyah. Wahalum majaron dan begitu seterusnya. Masalan ay masal tu masalan, idza qulta apabila berkata siapa kamu, hadoro Muhammadun pada lafaz hadoro Muhammadun. Hadoro telah hadir siapa Muhammadun Muhammad. Fa Muhammadun maka bermula lafaz Muhammad, marfuun itu yang dibaca rofa. Li'annahu karena sesungguhnya lafaz Muhammad, ma'mulun itu perkara yang diamalkan. Ya. Li'amilin bagi perkara yang mengamalkan. Yak tadi perkara yang mengamalkan apa? Kalau contoh dalam hadoro Muhammadun, ya gampangnya kepada fi'il yang mengamalkan, kan hadoro fi'il biar langsung paham. Ayo, li'amilin bagi fi'il yang mengamalkan. nah, Yak tadi yang menuntut apa amil, arofa pada rofa, alal fa'iliyati atas yang bangsa fa'il, fa'iliyah. Wahadal amilu dan bermula inilah amil, huwa ya amil, hadoro itu lafaz hadoro. ya. Nah kalau dalam jurumiyah kan ja'a zaitun, ngerti kan? Nah ini dalam atufatu saniyah, nah itu mengenalkan istilah-istilah yang lain, bukan hanya ja'a zaitun, tapi hadoro Muhammadun. Soal contoh mah bebas. Nanti kalau dalam takdiron, ini kan ja'a zaitun atau hadoro Muhammadun kan jelas. Nanti umpamanya naasa Erwin, Erwin ngantuk. Lu ngantuk enggak? Lah iya, lah Erwin. Di bahasa rofa kan naasa ngantuk siapa Erwin. Nah Erwin enggak? Kalau boleh mah Erwinun, nah, kan gitu.
Iya kan? Atau umpamanya ghadiba Donald Trump. Ngerti kan? Lah umpamanya atau mata Filipus. Oh si Filip mati umpamanya. Paham nggak? Lah itu nggak usah keder itu, nanti takdiron. Lanjut lah. Fa'in kulta, maka jika berkata siapa kamu, ra'aitu Muhammadan pada lafaz ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu telah melihat siapa saya, Muhammadan pada Muhammad. Taghayyara, Maka jawabnya in, lu itu kan dodol juga lu. taghayyara maka berubah apa halu akhara, Kalau akhiri Muhammadin, alah, udah jauh lu dari alim lu. Kalau Apa? masih keminter gak mau turun deres lu turun di bawah deresnya. Paham nggak? apa halu akhiri Muhammadin, apa keadaan akhirnya Muhammad, lafaz Muhammad. Keadaan akhirnya, ayo, Apa halu akhiri Muhammadin, keadaan akhirnya lafaz Muhammad. Ilan nasbi kepada nasab. nah, iya orang ada alnya lu tanwinin. Lita ghayyuril amili, karena perubahannya amil, bi amilin dengan amil, akhoro yang lain. Yak tadi yang menuntut apa amil akhor, anasba pada nasab. Wahwa dan bermula amil akhor, ro'a itu lafaz ro'a itu. Faiza kulta, maka apabila berkata siapa kamu, hadzi itu bi Muhammadin pada lafaz hadzi itu bi Muhammadin. Hadzi itu bertemu siapa saya, bi Muhammadin dengan Muhammad. Taghayyara maka berubah apa halu akhirihi, apa keadaan akhirnya lafaz Muhammadin, Iya. ilal jari, Rubah taghayyara ilal jari biar tahu. berubah ilal jari kepada jar. Ya. Litaghayyuril amili, karena perubahannya amil, bi amilin dengan amil akhoro yang lain. Ya. Yak tadi yang menuntut apa amil akhor, al jaro pada jer. Wahwa dan bermula amil akhor, al ba'u itu ba. Nah, saya rasa udah jelas ya, udah nggak apa-apa. Ini sebenarnya tadi udah saya jelaskan. Taghayyuru akhwali awakhiril kalim. Apa sih Pak yang dimaksud dengan taghayyuru akhwali awakhiril kalim? Ya ini. Taghyiru awakhiril kalim kan maksudnya robanya keadaan. Gitu ya. Nah, bukan keadaan itu huruf dalnya. Bukan. Tapi i'rab itu yang dibahas adalah harokat. Harokat yang paling akhir. Nih, Muhammad ini kan kalau gua tulis gede begini nih. Muhammadun. Oh, ini Muhammad masih utuh. Di sini ya hadoro Muhammad. Di sini ro'a itu ya Muhammad. Hadhitu bi Muhammad. Nyambung maksudnya. Nah, yang dimaksud robah itu huruf, bukan huruf akhirnya. Huruf akhirnya Muhammad menjadi Muhammad. Muhammad menjadi Muhammad. Ya enggak. Huruf dalnya tetap utuh. Nah, yang robah itu hanya harokat. Karena hadoro fi'il, nih baru gua harokatin. Fi'il apa nih kemarin? Cepetan, fi'il apa? Kalau fi'il butuh apa? Fa'il. Maka kalau fa'il kan kaidahnya dibaca rofa. Maka Muhammadun harus tun. Nggak boleh kamu baca Muhammadan. Nyambung nih. Lu jangan ngelamun. Lu nyambung nggak? Dikasih tahu malah ngelamun liatin.
Jewer, yang serius jewernya, jangan cengengesan jewernya. Dijelasin malah ngelamun kemana-mana. Iya kan? Ini Muhammadun. Iya kan? Muhammadun. Ini dia belum belajar ikra ulaika. Ulaika. Tanya Jawa nih. Ula Jawa. Gitu, ingat nih. Ulanya panjang katanya. Norak banget lu. Lu nyambung kan lu? Lah iya kan nih. Sekarang yang bawahnya roa itu melihat siapa saya. Tuh ini fa'il. Kalau fi'il fa'il berarti butuhnya apa? Maf'ul. Kaidahnya maf'ul dibaca nasab. Maka setelah roa itu Muhammad dan nyambung dibaca dan nasab. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Di sini hadithu bi Muhammadin. Hadithu sama dengan marartu. Atau laki itu bertemu siapa saya. Bertemu bi. Kan begitu rumusnya. Namanya huruf jar. Nah, kan kalau kalian suka raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah kan gitu. Nah ini bi, maka bi huruf jar. Muhammadin otomatis dibaca jar. Nyambung nggak? Makanya fokus lu, nyambung nggak? Udah ngapain sih tangannya? Udah taruh di atas, gak usah kemainan kuku. Ngaji itu fokus dengerin. Nah, itu paham baru. Junet paham nggak? Ambil apa dari ambil? Nah, nggak nyambung kan? Nih, hadoro roa haditu ini namanya amil. Amil itu apa? Amilun. Sesuatu yang mempengaruhi. Ini lafaz Muhammad sebelum ada hadoro. Nggak bisa dibaca Muhammadun, nggak bisa. Ya Muhammad. Tapi kenapa dibaca dun? Karena jatuh setelah hadoro. Hadoro roa itu Muhammad dan hadoro roa itu hadis itu amil. Apa itu amil? Sesuatu yang mengamalkan. Yang Muhammad ini sebelum kemasukan apa-apa, dia begini, nggak bisa dibaca dun dan atau din. Begitu setelah hadoro baru dibaca dun, itu namanya amil. Nyambung nggak? Muhammadun ini namanya makmul yang diamalkan. Makmul itu ya kadang-kadang bisa dun, kadang-kadang bisa dan, kadang-kadang bisa din, itu namanya makmul. Bunga ngantuk lagi lu. Ya, lu belum makan emang? Belum makan? Kali kelaparan kayak minta makan sama Habibie ya. Jelasin ngantuk. Lu kok ngantuk juga? Lah iya, udah jangan aneh-aneh. Lu serius aja, konsentrasi. Udah pinter, udah gitu aja. Nah itu patokannya orang ngaji, kudu paham. Yang dijelaskan barusan dibaca sama Mundiri, dibaca sama Pakih. Kalian kudu paham. Kok nggak paham? Berjuang bagaimana supaya paham. Itu namanya ada keseriusan kalian. Nah, gue nggak rugi ngasih makan, beliin kitab, bayarin sekolah. Nggak rugi gua, begitu loh. Ya, kalau daplok semua malah rugi semua. Lah gua rugi, mak lu rugi, donatur rugi, lu sendiri gua rugi. Itu rumusnya. Oke, besok dah itu. Nah, itu perubahan itu i'rab. Jantungnya ilmu nahwu ini ya kalam, ya kan? Dan bagian-bagiannya al-kalamu walafzul murakkabul mubin bil fathi. Waqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun jaa ini maknan. Kan itu kan? Itu jantungnya ilmu nahwu itu. Nah, terus menginjak i'rab. Nah, i'rab ini pun jantungnya ilmu nahwu. Kalian paham i'rab, paham nahwu. Begitu loh. Maka nanti ada marfu'atil asma. Kenapa, Pak? Itu kan dibaca Muhammadun fa'il. Nanti ada babul fa'ili. Bahkan pertama itu dalam marfu'atil asma. Kan gitu kan? Apa itu fa'il? Al-ismu al-marfu'u alladzi
Gimana kalau anu? Kan jelimet itu. Fa'il itu. Al-fa'ilu wa al-ismu al-marfu'u alladzi waqa'a qablahu fi'luhu. Kan gitu kan? Bulat. Beda sama mubtada. Mubtada al-ismu al-marfu'u al-ari anil awamil al-lafziyah. Iya kan? Wal khobaru wa al-ismu al-marfu' al-musnadu ilaihi. Fa'il itu bulat. Sebenarnya begitu loh. Nah, itu apal kalian. Maka nanti isim yang dibaca nasab apa? Udah rofa, nasab, khofat itu isim. Nah kalau fi'il kan rofa, nasab, jazm. Paham kan? Lu gampang. Nah ilmu yang seperti ini supaya kalian tekun. Dengerin Pir, Japir. Lu meleng mulu lu. Lu belum bayaran kitab? Lah iya bayar. Sembarangan. Habibie belum bayar. Kirun udah. Oh kirun udah. Lah ya. Nah berhubung Yusuf nggak ada. Nih sampai sini. Mau udah 1 jam tuh. Wah. Nanti ngaji. Bisa rawi. Bisa balago. Nah, bagaimana antar aja. Udah sholat. Yang masak siapa yang masak? Udah lu nggak usah ribet masak mie. Telur kan masih banyak. Jadi ngaji aja. Maksudnya udah ngaji. Perempuan masih ada mie-nya. Kalau emang habis ngomong. Mie masih ada 9 dus. Buat ngerdusin lu aja cukup. Ya enggak? Udah himbau aja. Masak nasi yang banyak. Ya mie secukupnya lah. Gak usah 1 orang 1 kan kalau bareng-bareng mah. Ya kan? Sayuran nggak ada pak. Lu ngambil daun itu udah. Potong-potong orang Sunda aja sukanya dedaunan, ya enggak? Daun paya kayak daun mangga kayak masa lu potong-potong enak aja, iya kan? Ya, oke. Udah sholat terus ngaji lagi. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.